Monyet. Kamu mau makan? Ayo, datang sini, manis banget. Ayo, aku kasih kamu. Ulurkan tanganmu ke sini. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau bawa aku kemana? Apakah kamu mengalami kesulitan? Ke tempat apa? Jalannya kemana? Ke sana ya? Jangan takut, ayo sini, ayo sini. Monyetnya di mana? Apa harus jalan terus? Mau aku gendong ya, monyet? Di sana ya, monyet. Monyetnya jauh ya? Kamu kenapa sih? Masih harus jalan terus ya? Monyet, kenapa kamu lari? Bocah nakal, tidak mau ajak aku masuk. Bocah nakal, kamu mau biarkan aku kelaparan ya? Dia. Kamu mau aku obati dia? Aku coba ya. Di perutnya ternyata ada nanah sebesar ini. Sakit ya? Monyet kamu ini pintar banget ya. Kera putih, aku mau obati kamu. Tehnya. Ada sesuatu. Di perutmu ada sesuatu, aku bantu keluarin. Ini apa ya? Di perutmu,
Kok bisa ada sesuatu sebesar ini? Tulisan-tulisan ini. Beberapa adalah kalimat dari Wudang Juyanggong. Tapi di beberapa tempat, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tai Sifu dan URC. Sangat berbeda. Ini kitab apa ya? Kenapa ada kalimat dari Wudang Juyanggong? Tapi, tidak sepenuhnya sama dengan yang diajarkan oleh Wudang. Dan teksnya lebih banyak 10 kali lipat. Juyang Zhenjing. Guru besar pernah bilang, kalau aku belajar Juyang Shenggong, mungkin aku bisa mengusir racunin di tubuhku, ketiga aliran Juyang Gong ini. Berasal dari Juyang Zhenjing. Apakah ini kitab itu? Apakah ini Juyang Zhenjing? Benar, ini Juyang Zhenjing. Aku selamat, aku selamat. Aku selamat, bagus sekali. Aku selamat, aku selamat. Shuyang Zhenjing latihan in dalam yang dalam in yang. Yin yang ekstrim, gerak dan diam, intinya adalah konsentrasi jiwa. Konsentrasi jiwa maka ki bergerak, latihan ki kembali ke jiwa, energi bergerak. Jiwa fokus, buka tutup teratur, jelas mana yang kosong dan mana yang penuh, kiri kosong maka kanan penuh. Kanan kosong maka kiri penuh. Aku kelaparan.
Biksu kecil ini ada urusan penting ingin bertemu dengan Sitai. Silakan. Telebert imu dengan shirtai miju. Biksu muda tidak perlu terlalu sopan. Apa tujuan kedatanganmu? Saya diutus oleh kepala biara sekte Jiao. Saya bergegas siang dan malam tanpa menunda. Mereka pergi. Ya. Kalian semua pergi. Guru. Apakah biksu muda membawa surat dari kepala biara? Ini. Mereka berdua adalah murid kepercayaan sekte Emei saya. Selalu menemani saya, tidak ada yang tidak nyaman. Silakan bicara. Serahkan pada saya. Guru. Ini adalah surat tulisan tangan kepala biara sekte kami. Silakan Sitai melihatnya. Muridku, perjalananmu sangat melelahkan. Perjalanan ini sangat cepat, menghemat banyak waktu. Guru akan mengumpulkan uang untukmu, lalu kamu bisa kembali ke rumah. Menikahi seorang wanita cantik, memiliki anak. Lihatlah, orang ini baik, wajahnya juga baik. Kamu terlalu terburu-buru, bukan hanya kamu yang mati. Utusan yang saya kirim ke 6 sekte besar. Semua sama seperti kamu tidak sendirian. 1 teko penuh air ini, kamu tidak merasakan rasa aneh? Sejak kematian Yang Dingtian, generasi ke-33 pemimpin sekte iblis. Tidak ada lagi pemimpin. Semua orang di sekte iblis mengincar posisi pemimpin. Jadi mereka saling membunuh. Sekte iblis sejak itu melemah. Guru, surat dari Gunung Shaoxi ini adalah untuk mengajak sekte Emei bergabung, menyerang sekte iblis. Bukan hanya Emei, 6 sekte besar membenci sekte Ming. Tetapi sekte iblis bertindak misterius, bahkan 6 sekte besar bersatu. Sulit menyerang puncak Gunung Guangming. Guru, sekte kami yang benar pasti akan berkembang. Sekte iblis yang sesat pasti akan hancur. Jika bukan karena perselisihan internal sekte Ming, sulit untuk menghancurkan mereka. Mungkin tidak mudah, Yang Xiao dari sekte iblis adalah pembunuh gurumu, Gu Hongzi. Ji Xiaofu juga dibunuhnya. Si jahat sekte iblis, Raja Singa Emas Xiesun. Hila dan membahayakan dunia perselatan, sekte Mei tidak akan berdamai dengannya. Kali ini bahkan tanpa undangan mereka. Sekte Emei akan menghancurkan sekte iblis sendiri. Surat ini. Surat ini tidak ada yang palsu, bahkan jika ada tipu daya, apa masalahnya? Kesempatan tidak boleh dilewatkan, sekte Emei pasti akan menghancurkan sekte iblis. Jika saya tidak membunuhmu, kepala biara akan tahu. Bagaimanapun, kamu adalah yang terakhir. Shirzuan. Katamu kau pergi ke Gunung Wudang beberapa hari lalu. Sudah ketemu Sang Sanfeng belum? Murid belum pernah melihat Sang Sanfeng. Surat diterima oleh Yin Liuxia. Apakah ada yang mencurigakan? Lapor Shizun, Yin Liuxia sama sekali tidak meragukan murid. Dia berdiskusi dengan Wudang Songdaxia. Langsung mengumpulkan semua rekan seperguruan. Dan 32 murid generasi ketiga turun gunung. Mungkin mereka sudah dekat dengan Ngara Yisian. Bagus. Ini lagi-lagi jasa besarmu.
Tapi cepat naik gunung, beritahu Kong Siang. Katakan Wudang, Emei, Kunlun, dan 5 sekte besar sudah berkumpul di Ngarai Yisian. Tinggal lihat apakah sekte kalian mau ketinggalan. Murid mengerti. Yang Dingtian. Yang Dingtian. Di alam baka, apa kau tahu Mingjiomu? Akan berakhir seperti hari ini? Meski tak bisa membunuhmu sendiri. Tapi pengepungan 6 sekte besar. Kuhancurkan kultus setanmu sampai tuntas. Tuan Putri, biksu menggunakan pedang ini untuk mengambil kepala para ahli Jianghu. Kemudian seperti Xie Sun, tinggalkan nama di dinding. Umumkan ini ulah kultus setan. Biar mereka saling curiga, saling bertarung dan bunuh. Bantu Tuan Putri kuasai Jianghu. Semerlang. Mari. Bagaimana mungkin hamba tidak mempercayaimu? Sayap. Beri hadiah. Chung Kuan Hatter. Urusan perang hamba lebih penting. Mulai sekarang putri kecil hamba mengambil nama Han untuk dirinya. Zhao Men. Bekerja sama dalam strategi Jianghu. Pengetahuannya dangkal. Harap biksu mau membimbingnya. Hamba akan mengabdikan diri sepenuh hati. Mendukung putri membantu Tuan Putri adalah kehormatan. Baik. Ambil hadiah dan pergi. Menyamakan aku dengan putrinya? Cheng Kun hanya ingin hancurkan Ming Jiao. Balas dendam perampas istri. Mana mungkin tunduk pada orang seperti ini? Dengan sedikit perak mau mengusirku? Pangeran Ruyang, jangan kira bisa menyogokku. Hei Tua, berhenti. Siapa kau berani melawanku? Kamu tidak takut kelompok pengemis akan menangkapmu? Pergi, ini milikku, pergi, ambil lagi. Banyak sekali emas, terima kasih, terima kasih. Pangeran Ruyang benar-benar menyamakanku dengan orang hina seperti ini. Kalau bukan karena dendam perampasan istriku, Cheng Kun, setengah hidupku belum terbalas. Dengan pengejaran dari pemerintah, sulit untuk tidak mencabut Ming Jiao yang kecil ini.
sampai ke akar-akarnya. Tuan, jangan pergi dulu. Aku mohon, selamatkan nyawaku. Kamu tidak takut dengan apa yang baru saja kamu katakan? Dinding punya telinga. Anak muda, kamu mengancamku? Apa yang harus kutakutkan? Kamu ini buta, kalau kamu bicara lagi. Aku akan menampar titik kematianmu, membuatmu pergi ke surga. Jangan, Tuan. Aku mohon, lepaskan titik kematianku. Kalau kamu menyelamatkan nyawaku, aku akan mengikutimu di kemudian hari. Aku akan menjadi muridmu, aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Aku mohon, lepaskan titik kematianku, lepaskan. Sakit sekali. Anak muda, kita sepakat. Sepakat. Nyaman. Guru, terima kasih atas penerimaan murid ini. Guru, jangan meremehkan kelompok pengemis kami. Kamu lihat, kelompok pengemis kami bukanlah karakter yang tidak penting. Tapi kelompok pengemis adalah kelompok terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 100.000, masing-masing memiliki kemampuan dan berada di tempat tersembunyi. Di dunia persilatan, tidak ada yang tidak mereka ketahui. Aku baru saja mendengar guru berkata, ingin membalas dendam perampasan istri. Guru, aku akan membuat jebakan, membuat rintangan, dan membuat rencana. Kelompok pengemis kami akan melakukannya untukmu. Dengan kelompok pengemis di dunia persilatan, kita bisa melakukan serangan kecil-kecilan. Mengadu domba juga bisa. Selamat jalan, guru. Banyak sekali emas, Min Jun. Ada. Sekarang pimpin semua murid untuk berangkat. Kita harus menyerang sekte iblis sebelum 5 sekte besar. Untuk membalas dendam senior dan kakak seniormu. Baik, guru. Ginny, Ada, kamu tetap di sini. Tidak peduli apapun yang kamu dengar. Jangan bertindak gegabah dan meninggalkan tempat ini tanpa izin. Kamu harus menjaga baik-baik rumah sekte Mei kita. Baik, guru. Ayah, kamu mencari putrimu. Kamu akhirnya kembali. Ayah, ada apa dengan putrimu? Min, kemana saja kamu selama ini? Sepanjang hari tidak terlihat, ayah sangat khawatir padamu. Ayah, apa yang membuatmu khawatir tentang aku? Biasanya, bukankah putrimu juga sering bepergian di dunia persilatan? Ya, sejak kecil kamu memang pemberani dan gesit. Menghadapi masalah dengan tenang, selalu bisa mengatasi bahaya. Ayah sebenarnya tidak khawatir tentangmu. Terima kasih pujiannya, Ayah. Tapi kenapa kali ini Ayah khawatir? Kali ini berbeda, di sekte iblis banyak ahli. 6 aliran besar juga tidak boleh diremehkan. Jika ada sesuatu yang terjadi, apa yang harus ayah lakukan? Min, kamu sudah tidak muda lagi. Baru-baru ini, ada beberapa bangsawan yang datang melamar. Ayah, buat apa membicarakan para playboy itu? Ayah tahu putrinya adalah wanita yang tangguh, tapi wanita harus menikah. Aku tidak bisa karena urusan kecilku. Mengorbankan urusan besar hidupmu. Lagi pula, kakakmu sudah berkali-kali bilang padaku, agar kamu belajar pekerjaan wanita, untuk menikah dengan keluarga baik. Kamu jangan dengar omongan kakakmu yang ngawur. Kakakmu juga bermaksud baik, bagaimana bisa dikatakan ngawur? Ayah, aku sebagai wanita, tapi aku yakin tidak kalah dari pria. Ayah, kamu memegang tanggung jawab besar di istana. Putrimu tentu ingin membantumu sedikit mengurangi beban. Kamu pikir ayah menguasai pasukan kerajaan? Di luar sana penuh dengan kekacauan. Biarkan kakak yang melakukannya, aku tidak bisa memimpin pasukan. Beberapa urusan kecil di dunia persilatan. Serahkan saja pada putrimu untuk mengaturnya. Lihat, kakak bilang begitu pasti iri padaku. Saudara Kandang Sibu. Ayah, sudah beberapa hari tidak bertemu. Tulisanmu semakin kuat dan indah. Ayah, beberapa hari ini meniru tulisan Yansen King. Cukup banyak pengalaman, bagaimana? Tulisan ini bisa masuk ke mata putrimu? Bisa, bahkan kaisar sekarang. Mungkin tidak bisa menulis sebaik ayah.
Jangan bilang begitu, jika didengar orang luar. Itu bisa menjadi kejahatan besar. Putrimu tentu tidak akan bilang ke orang lain, cukup tahu di hati saja. Kamu pandai menjilat ayah. Aku tidak menjilat ayah. Ayah adalah pejabat penting di dinasti Yuan. Bisa sastra, bisa bela diri, tentu nomor 1 di dunia, kan ayah? Kamu ini licik. Ayah tidak tahu harus bilang apa. Ayah, apa ini? Chengkuan yang bawa. Kitab 9 Yang. Latihan 4 jilid kitab ini, 3 jilid pertama 2 tahun, 1 jilid terakhir. Aku di lembah ini. Tanpa sadar sudah tinggal selama 5 tahun penuh. Untung ada monyet kecil yang menemani, jadi tidak terlalu sepi. Ayo, jangan nakal. Dengar, jangan nakal. Jangan berisik, aku mendapatkan kitab ini dari perutmu. Tidak hanya berhasil melatih Jiu Yang Shenggong, tapi juga menyembuhkan racun dingin di tubuhku. Secara logika, Anda adalah penyelamat sekaligus guru saya. Jadi, terimalah penghormatan saya. Bisakah kamu tidak nakal dan mendengarkan? Kamu bilang, apakah aku punya keberuntungan besar? Bisa mendapatkan kitab ini. Apakah ribuan tahun kemudian akan ada orang yang datang ke sini? Dan kebetulan mendapatkan kitab ini. Kamu lihat aku menguburnya. Ayo, turunlah. Ada apa? Aku akan meninggalkan tempat ini. Kamu akan tetap tinggal di sini. Ayo pergi. Aku pergi, pulanglah. Monyet, aku tahu kamu tidak tega melihatku pergi dari sini. Tapi tahukah kamu, setelah aku keluar, masih banyak hal yang harus aku lakukan. Setelah keluar, aku akan pergi ke Wudang. Mencari Tai Shifu. Hei, kamu harus tetap di sini dan menungguku kembali. Jaga kitab ini, berapa tahun kemudian? Berapa tahun kemudian aku akan kembali ke sini? Apakah kamu masih akan menghabiskan waktu bersamaku? Kamu bilang, haruskah aku pergi dari sini?
Aku pergi, pulanglah. Sampai jumpa. Dulu ketika aku masuk ke sini, masih anak-anak, tidak perlu usaha. Sekarang, aku sudah mempelajari ilmu Jiu yang Zenjing. Jadi tidak sulit bagiku. Setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Benar-benar harus pergi, tapi agak berat hati. Berat meninggalkan gunung dan air di sini. Burung kecil dan monyet kecil di sini. Sekarang aku keluar, Paman Ju bahkan ingin menyakitiku lagi. Aku tidak takut lagi padanya, tidak apa-apa keluar dan berbicara dengannya. Paman Ju, hei Paman Ju. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Ini aku, Wuji. Kenapa sudah setinggi ini? Kenapa kamu tidak mau berbicara denganku belakangan ini? Aku takut kamu akan menyiksaku. Kenapa sekarang kamu tidak takut? Ini ilmu apa? Ilmu 9 matahari. Bagaimana kamu bisa menguasainya? Aku mendapatkan sebuah kitab di dalam sana. Kitab itu bernama Kitab 9 Matahari. Aku mempelajarinya selama 5 tahun dan akhirnya menguasainya. Bisakah aku melihat kitab itu? Aku tidak membawanya hari ini. Besok, aku akan membawanya untukmu. Bagaimana tubuhmu yang besar ini bisa melewati gua itu? Sebenarnya gua itu tidak sempit. Kamu hanya perlu mengecilkan tubuhmu, lalu dorong dan kamu akan keluar. Saudara Wuji, seorang pria sejati tidak menyimpan dendam masa lalu. Dulu aku banyak bersalah padamu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Paman Ju, tidak perlu terlalu formal. Begini, besok kita akan mencari cara untuk pergi dari sini bersama. Baiklah. Menurutmu, apakah tempat ini bisa dilewati? Lihatlah tempat ini, di sini. Paman Ju. Baiklah, hari ini aku akan membantingmu sampai hancur. Akhirnya aku bisa melampiaskan kemarahanku selama 5 tahun ini. Banting kamu, banting kamu.
Kenapa kamu berbaring di rumahku? Kamu pura-pura mati. Bangun, kamu mati atau tidak? Bangun. Sepertinya tidak. Kalau kamu tidak mati, kenapa kamu berbaring di rumahku? Kamu membuatku kaget. Aku baru saja jatuh dari gunung. Kedua kakiku patah, sekarang aku tidak bisa bergerak, jadi aku berbaring di sini. Kalau kamu berbaring di sini, apakah kamu lapar? Tentu saja lapar, tapi aku hanya bisa pasrah pada takdir. Roti, baunya enak. Sudah beberapa hari aku tidak makan. Baunya enak. Kembalikan padaku, milikku. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Ini untukmu. Lihat wajahmu yang jelek, semoga kamu tersedak. Karma, semoga kamu tersedak, semoga kamu tersedak. Bukannya kamu lapar? Kenapa tidak makan? Ini cuma roti. Kenapa tatapannya mirip sekali dengan ibuku? Cepat makan, apakah kamu takut rotiku beracun? Kamu menangis karena roti? Aku tidak menangis karena roti. Aku teringat sesuatu yang mengganggu pikiranku. Mengingat sesuatu. Seperti kamu yang bodoh ini juga punya pikiran yang mengganggu? Aku teringat ibuku. Tapi dia sudah meninggal. Saat kamu tersenyum sangat mirip dengannya. Kamu bilang aku tua ya? Kamu bilang aku tua seperti ibumu? Apa aku segitu tuanya? Bukan, ibuku sangat cantik saat meninggal. Baiklah, kamu mengejakku karena jelek ya? Kamu tidak mau hidup lagi ya? Aku akan menarik kakimu sampai patah. Nona, jangan. Sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi kamu bilang ibumu itu cantik. Lalu kenapa dibandingkan denganku? Apa aku juga cantik? Aku juga tidak tahu kenapa. Hanya merasa kamu sangat mirip dengannya. Benar, meski kamu tidak secantik ibuku. Tapi aku suka melihatmu. Anak baik, panggil aku ibu. Panggil aku ibu. Cepat panggil aku ibu. Panggil aku ibu. Kenapa kamu begitu suka melihatku? Katakan padaku. Aku tidak bisa jelaskan. Hanya merasa kamu baik padaku. Dan saat aku memandangmu, hatiku merasa sangat nyaman. Merasa kamu baik padaku, kamu sangat baik hati. Kamu juga tidak akan mengganggu atau menyakitiku. Kamu salah semua, ku beritahu kamu. Seumur hidup aku paling suka menyakiti orang. Sekarang hatiku senang jadi tidak menyakitimu. Tapi suatu hari nanti jika aku tidak senang, aku beritahu, aku akan menyiksamu sampai lebih baik mati. Percaya tidak? Sejak kecil aku selalu disiksa orang jahat. Semakin disiksa, semakin kuat aku. Baiklah, kita lihat nanti. Setelah lukaku sembuh, aku akan pergi jauh. Bahkan jika kamu ingin menyakitiku, menyiksaku, kamu tidak akan menemukanku. Berani kamu? Sekarang juga aku patahkan kakimu. Buat kamu tidak bisa meninggalkanku selamanya. Nona, jangan. Nona, kenapa tiba-tiba tidak senang? Nona, siapa yang mengganggumu?
Katakan padaku, setelah lukaku sembuh, akan kubalas dendam untukmu. Tidak ada yang menggangguku. Aku sendiri yang sial, sejak lahir sudah sial. Tapi hatiku selalu memikirkan seseorang, tidak bisa melupakannya. Seorang pria muda, bukan? Dia selalu mengganggumu? Dia tidak baik padamu? Benar, dia sangat sombong. Aku ingin dia ikut aku. Hidup bersamaku selamanya. Dia tidak mau saja sudah cukup. Dia juga memaki dan menggigitku, sampai seluruh tubuhku berlumuran darah. Sekasar itu? Kamu tidak perlu pedulikan dia. Tapi hatiku tidak bisa melupakannya. Kamu tahu tidak, aku sudah mencari dia lama sekali. Tapi meski sudah mencari lama, aku tetap tidak menemukannya. Dia malah mengabaikanku. Dia menjauhiku, kenapa? Nona, Nona. Aku mencari dia kemana-mana, Nona. Aku mencari dia kemana-mana tapi tetap tidak menemukannya. Nona, kamu tidak perlu sedih. Masih banyak pria baik di dunia ini. Kenapa kamu harus terus memikirkan pria tak berhati ini? Si jelek, apa hakmu membicarakan keburukannya? Aku sudah mencari dia lama sekali tapi tidak menemukannya. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Apa hakmu membicarakan keburukannya? Apa hakmu? Pria itu hanya memukul dan memarahimu. Tapi apa yang aku alami? 10 kali lebih buruk daripada yang Nona alami. Kamu ditipu oleh seorang gadis cantik, ya? Dia juga tidak bermaksud mencelakaiku. Hanya saja aku sendiri yang bodoh. Dia lahir dari keluarga kaya, ayahnya juga seorang pendekar terkenal. Bagaimana mungkin aku bisa cocok dengannya? Aku juga tidak pernah bermimpi apa-apa. Tapi dia dan ayahnya, diam-diam merencanakan kejahatan. Membuatku menjadi seperti sekarang ini. Apakah itu Ju Jiuzhen, si gadis jahat itu yang mencelakaimu? Bagaimana kamu tahu? Dalam radius ratusan li. Yang paling kaya adalah keluarga Ju. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Nyawaku masih ada, aku sudah tidak membencinya lagi. Siapa namamu? Kenapa kamu datang ke sini? Aku namanya Aniu. Margamu APA? Nona, margamu apa? Aku tidak punya marga. Ayah kandungku tidak menginginkanku, melihatku saja dia ingin membunuhku. Tentu saja aku tidak bisa memakai marganya. Nyawa ibuku kucelakakan, aku juga tidak bisa memakai marganya. Semua karena aku jelek, lihatlah aku sangat jelek. Setiap orang menganggapku jelek. Panggil saja aku si jelek. Nona, kamu mencelakakan ibumu. Ceritanya panjang. Ibuku adalah istri pertama ayahku, tapi tidak pernah punya anak. Ayahku kemudian menikahi istri kedua. Istri kedua ayahku sangat berhasil, melahirkan 2 kakak laki-lakiku. Ayahku sangat menyayangi mereka. Saat itulah ibuku melahirkanku. Sayangnya aku tidak berhasil, aku hanya seorang anak perempuan. Mereka hanya mengandalkan kasih sayang ayah. Menyiksa aku dan ibuku. Aku tidak tahan, akhirnya aku membunuh ibu tiriku dengan sekali tebas. Ibuku melihat aku melakukan kesalahan besar, melindungiku dan segera melarikan diri. Tapi tak disangka, kedua kakakku mengejar kami. Mereka ingin menangkapku dan membawaku kembali, ibuku tidak bisa menghentikan mereka. Dia menyelamatkanku dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Katakan, apakah nyawa ibuku adalah akibat perbuatanku? Katakan, apakah ayahku akan membunuhku jika bertemu denganku? Apakah dia akan membunuhku? Meskipun aku tidak beruntung karena kehilangan kedua orang tua. Tapi selama mereka masih hidup, betapa mereka saling mencintai dan sangat menyayangiku. Dibandingkan dengan nasib gadis ini, aku jauh lebih beruntung. Nona, sudah lama kau meninggalkan rumah? Sendirian mengembara di luar. Kamu mau pergi kemana? Aku juga tidak tahu, dunia ini begitu luas. Berjalan ke timur, berjalan ke barat.
Asal tidak bertemu ayah dan kakakku, tidak ada masalah. Setelah kakiku sembuh dan bisa berjalan, aku akan membawamu mencari kakak itu. Aku akan tanya bagaimana dia memperlakukanmu. Bagaimana jika dia memukulku atau menggigitku lagi? Tidak akan, aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu sedikit pun. Aku janji. Aku akan membuatnya tidak memandang atau memperhatikanku. Kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin agar dia berbicara denganmu. Nona, 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 Nona. Kamu tertawa apa? Ada apa yang lucu? Si jelek, kamu ini siapa? Apakah orang lain akan mendengarkanmu? Lagi pula aku sudah mencari kemana-mana tapi tidak ketemu. Entah dia masih hidup atau sudah mati. Kamu berusaha sebaik mungkin, kamu punya kemampuan apa? Kamu mau bilang apa sebenarnya? Awalnya aku bermaksud baik padamu, tapi kamu malah menertawakanku. Aku lihat kamu tidak punya rumah, aku juga sama. Orang tuaku sudah meninggal, tidak ada saudara kandung, aku pikir. Jika si jahat itu tidak mau memperhatikanmu lagi, kita bisa jadi teman, aku bisa menemanimu berbicara untuk menghilangkan kebosanan. Tapi karena kamu bilang aku tidak pantas, aku tentu tidak berani berkata apa-apa lagi. Tentu saja kamu tidak pantas. Aku beritahu kamu. Si jahat itu 100 kali lebih tampan dan 100 kali lebih pintar darimu. Kenapa aku harus membuang waktu denganmu? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Aku membuang waktu denganmu. Kenapa aku harus membuang waktu denganmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku tidak kenal kamu, kamu pergi. Gadis ini benar-benar kasihan. Aku tahu pasti hatinya tidak enak. Tidak heran temperamennya begitu kasar. Si jelek, kamu mikir apa? Apa kamu mikir, aku jelek jadi kamu merendahkan aku? Bukan, kamu memang tidak cantik. Tapi kamu baik hati, kita cocok. Kalau kamu secantik dia, aku hanya bisa melihat dari jauh. Siapa yang suruh kamu bandingkan aku dengan Jujiu Zen? Kamu kok tidak punya hati nurani? Kamu lupa tadi aku kasih kamu makanan. Kamu lupa ini apa? Tadi kamu tidak makan, ya? Kamu tidak makan, aku suruh kamu makan, kamu lupa, ya? Suruh kamu makan. Gadis, aku tahu hatimu sedih. Ini akan berlalu. Sebenarnya, aku lihat matamu, kamu cantik. Hanya wajahmu. Wajahku kenapa? Wajahku tidak apa-apa, cuma agak bengkak. Aku yakin kamu dulu tidak seperti ini, kan? Beberapa hari ini aku tidak berani bercermin. Aku tahu aku semakin jelek. Aku semakin tidak bisa dilihat orang. Gadis, gadis. Seseorang yang baik hati, cantik atau jelek apa bedanya? Ibuku sejak kecil bilang padaku. Wanita cantik hati busuk. Dan suka menipu, suruh aku hati-hati. Kamu tahu, Aku tanya kamu, kamu bisa lihat. Aku dulu tidak sejelek ini. Aku dulu cantik, kan? Wajahku dulu tidak ada ini semua. Aku cantik, kan? Kamu bisa lihat, kan? Katakan padaku. Esai jelek, kan? Kenapa kamu tidak bilang? Aku tidak cantik? Aku jelek, ya? Aku benci kamu si jelek, aku benci kamu. gadis, gadis. Si jelek, aku benci kamu, gadis, si jelek, gadis.
Guru, malam ini kita berkemah di sini, bagaimana? Bisa, runtuhan ini bisa melindungi kita dari angin dingin. Guru, minum air. Tak kira perjalanan ke puncak cahaya begitu jauh. Ini dia si Taimi Jue yang terkenal. Benar-benar, Mi Jue. Kita semakin berbahaya, dan daerahnya miskin, cuaca dingin. Ini bilam sepru perjalanan kita. Tak heran para pengikut sekte jahat dari Gunung Kunun datang ke daratan tengah untuk merampok. Kali ini kita akan menyerang puncak cahaya sekaligus. Kita akan membakar sarang sekte jahat itu sampai habis. Kita akan membalas dendam untuk pamanmu dan kakak perempuanmu, Xiaofu. Benar, kita harus bergegas beberapa hari ini. Jangan sampai Wudang mendahului kita. Jadi kamu adalah Juju Zen ya? Siapa kamu? Kasihan sekali. Oh, kamu di sini membakar kertas untuk ayahmu. Kenapa hidup sendirian dan tinggal di runtuhan ini? Kekasihmu meninggalkanmu. Apa gunanya kamu hidup di dunia ini? Lebih baik aku menggores wajahmu, atau membunuhmu sekalian. Apakah kamu salah orang? Aku tidak mengenalmu. Si jelek, kamu jelek dan miskin, sekarang tidak ada yang mau. Aku bilang, apa gunanya hidup di dunia ini? Lebih baik aku menggores wajahmu dulu lalu membunuhmu. Bagaimana? Penjahat, berhenti. Darah, pantas? Minjun, pergi lihat. Baik. Istirahatlah. Berhenti. Masuk rumah orang di malam hari, pasti pencuri. Kamu yang pencuri. Boleh tahu nama besar Nyonya? Kami dari sekte Emei lewat sini, melihat ketidakadilan, maaf mengganggu.
Oh, ternyata si Taimi juga datang. Maaf tidak menyambut. Guru sudah istirahat. Hari ini tidak perlu repot-repot, Tuan. Kalau sudah sampai di sini, mari minum teh di rumah kami. Bunuh si penjahat kecil ini dulu. Tunggu! Kalian mengalahkan satu dengan banyak, aku tidak peduli. TAPI. Tapi apa? TAPI. Aku tidak tahu tentang si tidak ada yang mau itu. Di rumahku masih ada kekasih yang tampan seperti Pan An. Bunuh dia, cepat bunuh dia. Si Jelek 58. Tolonglah, setujui satu syaratnya. Aku ingin mendengar langsung kekasihku berkata, dia setuju menikahiku. Di bawah 9 mata air pun aku tenang. Ayo, bunuh dia. Tunggu, mari kita pergi bersamanya. Lihat temannya juga tidak apa-apa. Mungkin bisa menghabisi mereka sekaligus, tidak ragu. Cepat, jangan main-main, atau kau akan mati dengan sangat buruk. Cepat jalan, kita hampir sampai. Kamu bilang sebelum mati, pasti ingin bertemu seseorang. Siapa itu? Kenapa buru-buru? Sebelum mati, aku harus melihatnya sekali. Aku punya satu pertanyaan untuknya. Setelah dia menjawabku, barulah aku bisa mati dengan tenang. Tunggu. Ada apa? Si jelek, bangun, bangun. Aku kira dia adalah pemuda tampan seperti Pan An. Ternyata dia cuma si jelek. Kenapa kau bawa mereka ke sini? Aku punya satu pertanyaan untukmu, kau harus jujur menjawabnya. Kalau itu tentangku, aku bisa memberitahumu. Tapi kalau tentang orang lain, aku tidak akan mudah memberitahumu. Kenapa aku harus peduli dengan urusan orang lain? Aku tanya kamu. Kamu bilang kita berdua sama-sama kesepian. Tak punya rumah, kau mau menemaniku. Apakah kata-katamu itu benar atau bohong? Benar. Jadi kau mau menikahiku? Benar kan? Kapan aku bilang mau menikahimu? Bahkan si jelek ini pun tidak mau menikahimu. Meskipun kami tidak membunuhmu. Apa artinya hidup di dunia ini? Menurutku, lebih baik kau bunuh diri dengan menabrak batu ini. Cepat, tabrak saja. Nona, aku sungguh-sungguh ingin menikahimu. Hanya saja aku takut kau merasa aku tidak pantas. Kamu tidak bohong kan? Tentu saja tidak. Mulai sekarang aku akan membuatmu aman dan bahagia. Lupakan penderitaan masa lalu. Siapapun yang mengganggumu. Meskipun harus kehilangan nyawa, aku akan melindungimu.
Aku sangat senang kau mau melakukan itu untukku. Bisakah kau ulangi lagi kata-katamu tadi? Katakan sekali lagi padaku. Aku ingin mengingat setiap katanya dalam hati. Mulai sekarang aku akan membuatmu aman dan bahagia. Lupakan penderitaan masa lalu. Shige, dia benar-benar tidak tahu malu, masih ingin mencari orang untuk membelanya. Siapapun yang mengganggumu. Aku lebih baik kehilangan nyawa daripada membiarkanmu terluka. Dulu aku memintamu ikut denganku. Kau tidak hanya menolak, tapi juga memukul, memarahi, dan menggigitku. Tak kusangka sekarang kau mengatakan hal seperti ini. Aku benar-benar sangat bahagia. Ternyata dia mengiraku orang lain. Kamu bukan dia. Hei, jangan pergi. Hei Nona, Baik, akan kuberitahu kalian. Orang yang menyuruhku bersembunyi di rumahnya. Kamu ngomong asal. Dia bersembunyi di rumahmu. Mau apa? Beraninya kau. Cepat jujur. Kamu melukai wajah sepupuku, merusak kecantikannya. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu? kamu melukai wajah Jujiusen. Yang menyuruhku adalah Shitai Miejue. Dasar pembohong. Usaha kau memecah belah percuma. Ayo serang dia bersama. Nona buruk rupa, kamu tamat. Jangan. Pana dia. Cinger, Cinger, kau baik-baik saja? Ilmu silat gadis brengsek ini tiba-tiba aneh. Pasti ada ahli yang membantunya diam-diam. Kita pergi. Monster berak, kenapa tak beritahu aku? Kamu punya ilmu silat hebat. Kenapa disembunyikan? Apa yang kau lakukan? Siapa suruh bohong? Siapa bohong? Kamu tak pernah bilang bisa ilmu silat. Tapi niat baikku terbalas juga. Kalau tadi aku mati sebelum sempat menjengukmu, kau juga tak bisa selamatkan aku, kan? Sakit sekali. Kalau dari awal kau tahu. Ilmu silatmu jauh di atasku, tak perlu aku cari. Balas dendam pada gadis setan Jujiusen itu. Aku tak suruh kau lukai wajahnya. Kamu masih memikirkan dia, ya? Masa masih memikirkan dia? Malah aku yang salah? Aku lukai pujaan hatimu? Cubana kau. Cubana kau. Dia bukan pujaan hatiku. Cantik atau tidak, apa urusanku? Ini sungguh aneh. Habis menyiksamu sampai begini. Lihat, aku cuma lukai wajahnya. Kikekatkan antakmu. Apa salahnya? Sejak kecil banyak yang menggangguku. Kalau mau balas dendam semua, takkan habis. Lagi pula kalau orang berbuat salah, langsung dipukul dibunuh, itu tak baik. Setuju? Hidup dalam dendam seumur hidup. Asyik apa? Ilmu silat dipelajari bukan untuk bunuh orang? Lalu untuk apa? Aku belajar ilmu silat supaya saat musuh menyerang, bisa bertahan dan menangkis. Salut, salut. Kamu benar-benar orang baik. Orang baik, kamu orang baik, kendalikan-kendalikan.
Wanita ini terlihat familiar. Itu dia, adik perempuan Yo, si gadis licik ini punya ilmu yang aneh. Ternyata dia adalah gadis kecil pemilik perahu di Hansui. Nona Yo Ziruo. Bolehkah saya tahu nama kalian berdua? Mengapa kalian melukai kakak senior saya? Kakak seniormu memukul punggungku dengan telapak tangan. Tangannya sendiri yang patah, apa itu juga salahku? Bawa kedua orang ini kembali, tunggu instruksi dari guru. Kakak senior, seandainya kedua orang ini tidak berniat melukai kakak senior. Menurutku, lebih baik kita berdamai dan tertawa bersama. APA? Kamu malah membantu orang luar? Saya hanya mengikuti perintah kakak senior, tidak boleh melanggar. Baik, kamu tangkap si gadis licik itu untukku. Patahkan kedua tangannya, ya? Saya ingin meminta petunjuk dari kakak. Candlelight. Rasakan bagaimana rasanya tangan laba-laba beracunku. Kalau aku sudah mahir, hari ini kamu sudah mati. Kamu tidak apa, adik? Adik, kamu tidak apa? Aku tidak apa-apa, ayo pergi. Kendalikan, kendalikan. Si jelek, kamu senang apa? Kamu senang apa? Senang apa? Kamu ngapain? Kamu lihat dia cantik. Juamu langsung melayang. Aku bilang dia tidak akan mati, lihat kamu senangnya. Kamu langsung berubah pikiran. Aku senang untuknya. Kenapa? Kamu bisa urus? Tentu saja ada hubungannya. Baru saja kamu bilang mau menikahiku. Kata-katamu belum selesai setengah hari. Kamu sudah berubah pikiran, kamu tertarik padanya. Itu karena aku. Kamu bilang aku tidak pantas untukmu, kan? Kamu juga tidak akan menikahiku, kan? Benar, tapi kamu sudah berjanji padaku akan selalu baik padaku. Selalu merawatku. Itu karena aku bilang begitu. Kenapa? Kalau begitu, kenapa kamu masih linglung? Siapa yang linglung? Aku kesal sekali. Aku tidak mengizinkan kamu menyukainya, aku tidak mengizinkan kamu memikirkannya. Kalau kamu masih memikirkannya, aku akan menggigitmu sampai mati. Aku gigit kamu sampai mati. Gigit sampai mati, gigit sampai mati, gigit sampai mati. Baik, kamu jangan, aku tidak menyukainya. Lagi pula, kamu yang selalu memikirkan orang lain. Tidak bisa melupakan orang lain. Aku mengenalnya lebih dulu, kalau aku mengenalmu lebih dulu. Akan baik padamu seumur hidup, tidak akan memikirkan orang lain. Ini disebut setia pada satu orang, kalau seseorang tidak setia. Mungkin tidak diterima oleh alam semesta. Sudahlah, tidak diterima, tidak diterima. Aku benar-benar tidak tahu, apa yang membuat kekasihmu begitu baik padamu. Kamu begitu tidak bisa melupakannya.
Apa yang baik darinya, aku juga tidak bisa mengatakannya. Kamu pikir kita bisa menemukannya? Apakah dia akan memukulku setelah bertemu denganku? Apakah dia akan menggigitku? Jika ada seseorang yang begitu peduli dan merindukanku seperti dia, hidupku akan lebih bahagia meskipun mati lebih awal. Kita harus pergi. Ada apa? Baru saja Ding Minjun bilang, dia akan membawaku menemui gurunya, si Tai Juemi pasti ada di sekitar sini. Ayo pergi, ayo. Hei, apa yang kamu lakukan? Untuk apa kamu mengambil itu? Kakiku patah, aku akan mengikatnya dengan kereta luncur untuk menarikmu. Aku bilang kenapa kamu begitu berat, kamu babi ya? Tolong turunkan aku. Kalau turun, kamu bisa jalan. Kamu hanya perlu ingat kebaikanku saja. Hei, istirahat dulu. Hei apa hei, aku tidak punya nama ya? Kamu tidak memberitahuku namamu. Baiklah, aku akan memberitahumu, tidak apa-apa, namaku Juer. Juer, Mutiara. Bukan itu Yuzu. Bagus sekali, Mutiara sayang. Bukan itu Ju laba-laba beracun. Beracun? Mana ada yang pakai nama laba-laba? Ada APA? Aku memang Juer. Kalau kamu takut, jangan panggil aku lagi. Apakah ayahmu yang memberimu nama itu? Bukan. Kalau ayahku yang memberi, aku mau apa? Ibuku yang memberiku nama itu, dia juga mengajarku latihan 1000 laba-laba beracun. Jadi aku memakai nama Ju. 1000 laba-laba beracun. Aku sudah latihan sejak kecil, masih kurang banyak, aku akan tunjukkan padamu. Setelah aku berhasil melatih 1000 laba-laba beracun, aku tidak perlu takut lagi pada si Tai Juemi si biarawati tua itu. Laba-laba bunga, dia menginginkan 2 laba-laba bunga ini. Menghisap darah di tangannya sebagai makanan, sirkulasi darah. Kemudian racun dari tubuh laba-laba bunga kembali ke darahnya. Ternyata wajahnya seperti itu karena latihan ini. Di lembah kupu-kupu, dalam buku racun Nyonya Wang Angu, istri Tuan Hu. Aku pernah melihat laba-laba ini. Nanti aku akan mengobati bengkak racun di wajahnya. Katakan padanya untuk membuatnya terkejut. Juer, aku pernah membaca kitab suci. Laba-laba memiliki bercak warna. Itu sangat beracun dan sulit untuk diselamatkan. 2 laba-laba beracun ini akan mengubahmu. Juer, jangan menghisap lagi. Juer, dengarkan aku, jangan menghisap lagi. Juer, jika kamu terus berlatih, itu akan membunuhmu. Juer, istirahatlah dulu. Kamu jangan banyak bicaralah, kau pikir aku ingin menarikmu? Kalau bukan karena kamu pernah menyelamatkan nyawaku, aku tidak akan menarikmu. Ada air, kamu jangan banyak bicaralah, tunggu. Kamu ngapain? Aku menyuruhmu minum, menyuruhmu minum, menyuruhmu minum. Lihat siapa itu, lihat cepat, si Taimi Jue. Siapa itu? Lihat ke sana juga ada. Membuatmu kaget ya? Naiklah, kamu tahu tidak, si Taimi Jue akan segera datang. Kamu mau menunggu mati di sini? Ayo, aku akan menggendongmu. Tidak perlu, kamu tidak kuat menggendongku. Si Taimi Jue sudah di depan, kamu mau menunggu mati di sini? Ayo, aku kuat menggendongmu. Ya lu, benar lu. Cepat pergi, jika tidak mau mati, cepat pergi. Jangan, turunkan aku, jangan banyak bicaralah.
Aku tidak percaya aku tidak kuat menggendongmu. Turunkan aku dulu, kamu tidak kuat menggendongku. Kakiku, kakiku. Kamu bilang, bagaimana aku bisa menyeberangi jembatan dengan menarik roda itu? Juer. Jika si Taimi Jue mengejar. Dengan kecepatanmu seperti ini, kita tidak akan bisa melarikan diri. Jika dia benar-benar mengejar, aku akan mati duluan. Juer, kamu memiliki hati yang sangat mulia. Aku sangat beruntung bertemu denganmu. Mengapa gadis cantik selalu memiliki hati yang jahat? Gadis yang baik hatinya, penampilannya tidak memuaskan, aku tidak mengatakan itu padamu. Si jelek, kamu ngomong apa sih? Apakah kamu bilang aku jelek? Ya, tidak, tidak. Beraninya kamu bilang, apakah itu benar? Dengarkan aku bilang, gadis baik seperti kamu. Seharusnya adalah gadis tercantik di dunia ini. Tentu saja. Turan, Kamu ngapain? bilang aku jelek. Juer, kamu mau kemana? Hati-hati. Lihat, bunga ini sangat cantik. Kamu tertawa apa? Kamu tertawa karena aku jelek ya? Cantik banget. Ada nggak yang bisa bikin ikan tenggelam, burung jatuh, bulan tertutup, dan bunga malu? Ada nggak yang paling hebat di dunia ini? Ada-ada, cantik banget, bunganya cantik. Kamu. Luka di wajahmu kayaknya sudah membaik. Benarkah? Kenapa? Ngapain? Karena aku senang memukulmu. Semakin aku senang, semakin aku memukulmu, lukaku pun sembuh semua. Benar-benar ngaco. Aku akan terus memukulmu. Juer, jangan macam-macam, terlalu berbahaya. Bukannya kamu bilang, Shitai Mie Jue sedang mengejar kita? Kalau gitu kita buruan pergi. Ayo aku gendong kamu. Bisa nggak kamu gak gendong aku? Ganti cara lain dong. Aku sudah bilang, laki-laki dan perempuan gak boleh terlalu dekat. Kamu pikir aku mau gendong kamu? Kamu berat banget, kamu. Aku kasih tahu, aku lebih rela patah kaki lagi. Daripada digendong kamu. Oke, kamu bilang, aku akan patahkan lagi. Oke. Udah jangan macam-macam. Aku kasih tahu. Kalau kamu panggil aku, Mama, aku akan memelukmu. Aku mau peluk, aku peluk anakku, peluk satu, peluk satu. Jangan macam-macam, di pinggir air ini berbahaya. Udah bilang jangan gendong. Cepat lihat, di sini ada gubuk siap pakai. Bagus banget, pas buat kamu bikin kandang sapi. Buat aku kandang sapi? Kenapa bilang buat aku kandang sapi? Bukannya kamu sapi ya? Karena aku mau tinggal sama sapi ini. Nama kamu kan Anyu, ya kan? Oke, aku Anyu, berarti sapi. Kamu Aju, berarti babi. Kamu menghina aku? Berani kamu menghina aku? Sapi ini, berani kamu menghina aku? Berani kamu menghina aku? Udah, kakiku ini tinggal 3-4 hari lagi sembuh. Sebenarnya hari ini juga bisa jalan, meski agak susah. Kamu ngomong apa? Kamu bisa jalan sendiri. Lihatlah kamu yang jelek itu, kalau bukan aku yang gendong kamu. Kamu pincang-pincang. Pincang-pincang kayak apa sih? Kamu pikir itu cantik? Makanya aku harus bikin kandang sapi yang besar buat kamu. Biar kamu tinggal di dalamnya sambil sembuh, tanam banyak bunga di tanahnya.
Bercanda aja, cepet makan. Aku nggak lapar, kamu aja yang makan. Makan aja kalau disuruh makan. Kalau kamu tidak nurut, aku akan menusuk 3 lubang di tubuhmu. Kalau gitu, aku makan ya. Enak. Aku panggang enak kan? Wangi banget. Makan dong. Kalau gitu, kamu suapin aku. Juara dunia, wangi banget. Kamu makan banyak ya, kalau lapar makan banyak. Lihat kamu, sampai rambutnya kena makanan. Gak apa-apa, lihat kamu. Lihat kamu, kotor-kotor kayak kucing kecil. Kenapa gak cuci muka? Kotor banget. Kenapa? Kamu nangis kenapa? Aku gak ngapa-ngapain, kamu nangis kenapa? Bau banget, bau sekali. Pau, Beneran bau banget. aku tahu ini bau banget. Aku di sini memanggang untukmu setengah hari, aku juga kebauan setengah hari. Gak ada rasa kasihan sama aku sama sekali.